Perebutan politik hegemoni bangsa Eropa di Indonesia. Masa pemerintahan Republik Batav. Kerajaan Belanda dipimpin oleh Louis Napoleon yang merupakan adik Napoleon Bonaparte, mengangkat Gubernur Jenderal Herman William Dendels pada tahun 1808 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tugas lainnya adalah memperbaiki nasib rakyat selaras dengan cita-cita revolusi Prancis. Sisi negatif pemerintahan Dendels adalah membiarkan terus praktik perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang buruk, sehingga menimbulkan banyak perlawanan. Dendels ditarik ke Eropa lalu digantikan Gubernur Jenderal Jenses pada tahun 1811. Masa pemerintahannya tidak lama karena pasukan Inggris datang menyerang. Jenses dan pasukannya menyerah dengan ditandatangani perjanjian Tuntang, sehingga selanjutnya Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Masa pemerintahan Inggris. Pada tahun 1811, pemimpin Inggris di India, Lord Minto, memerintahkan Thomas Stamford Raffles yang berada di Penang untuk menguasai Pulau Jawa. Penjajahan bangsa Inggris tidak berlangsung lama. Sejak 1816, Inggris menyerahkan kembali kekuasaannya kepada Belanda. Di Indonesia kembali berada di bawah kekuasaan Belanda. Masa pemerintahan Belanda. Van der Slaveren ditunjukkan sebagai Gubernur Jenderal, menerapkan kebijakan dalam menghapuskan peran penguasa tradisional, menerapkan pajak yang memberatkan rakyat, sehingga muncul banyak perlawanan dari rakyat. Belanda juga mengutus Johannes van der Bosch untuk meningkatkan penerimaan negara Belanda yang kosong akibat perang dengan masyarakat Nusantara dan bangsa Eropa lainnya. Van der Bosch memperlakukan sistem tanam paksa atau yang disebut dengan kultur sel sejak tahun 1830. Penerapan kultur sel banyak mengalami penyimpangan seperti waktu tanam yang melebihi usia tanam padi, tanah yang seharusnya bebas pajak tetap kena pajak, hingga rakyat harus menyediakan sampai setengah tanahnya. Meski begitu, tanam paksa juga berdampak positif karena rakyat Indonesia mengetahui jenis-jenis tanaman baru dan mengetahui cara tanaman yang baik. Pada tahun 1870, tanaman paksa dihapus dan digantikan politik pintu terbuka yang tertuang dalam UU Agraria 1870 yang mengatur tentang kepemilikan tanah, pribumi, dan pemerintah. Di sini mulai diberlakukan politik pintu terbuka, investor asing mulai muncul, terjadinya pengembangan usaha perkebunan di luar Jawa dan sistem kerja paksa diganti dengan sistem kerja bebas.